datang di Suara Beta, podcastnya Sobat Beta. Hai Sobat Beta, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Perkenalkan, aku Rahmi yang akan memandu podcast kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya kira-kira? Kita akan membahas tentang email. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber nih, namanya Kakak Nomi. Dia bergelut dalam bidang pelayanan email. Halo Kak Nomi. Halo Mbak dan semua Sobat Beta. Oke, Kakak Nomi sebelumnya habis dari luar negeri ya? Iya, alhamdulillah kemarin dapat kesempatan untuk bisa umroh ya, bisa ibadah umroh. Alhamdulillah. Jadi ya baru kembali dan inilah hasilnya. Oh iya Kakak Nomi mau tanya, berarti penerbangan sekarang udah terbuka ya, bebas aja kayak gitu? Bener banget, karena mungkin kalau kita lihat tren COVID di seluruh dunia mulai menurun ya. Jadi industri penerbangan dan mulai meningkat dan keluar masuk orang antar negara juga makin meningkat Mbak gitu. Oke, Kakak Nomi mau tanya, kemarin sempet beli handphone nggak di sana? Karena aku ngurus email jadi ngomongin handphone ya. Kebetulan kemarin mungkin terlalu fokus ibadah juga ya, jadi belum kepikiran sama sekali untuk beli handphone sih kemarin. Oke, iya, gini nih, sekarang kan Bea Cukai ada pelayanan baru ya, yaitu pelayanan tentang pendaftaran email sesuai dengan peraturan per 13 tahun 2021. Nah, Sobat Beta sebelumnya udah tahu belum sih email itu apa? Kakak Nomi bisa nggak jelasin tipis-tipis saja email itu apa sih sebenarnya? Oke Mbak. Jadi untuk email itu sendiri kalau bisa dianalogikan ke orang nih, itu seperti identitas bagi orang itu sendiri, bagi warga negara, KTP-nya lah untuk warga negara gitu. Dan email ini sebagai identitas bagi gadget, mau itu handphone, komputer dan lain sebagainya yang menggunakan koneksi dengan GSM gitu. Jadi email ini dikeluarkan oleh GSMA untuk sebagai identitas agar gadget ini bisa terkoneksi dengan sinyal gitu, telekomunikasi, kurang lebih sih gitu. Oke. Banyak banget nih ya titipan dari pengguna jasa tentang pertanyaan-pertanyaan email ini. Nah, ada yang nanya nih Kakak Nomi, kira-kira definisi dari alat komunikasi yang bisa didaftarkan emailnya itu apa aja sih Kak Nomi? Oke. Sobat Beta semuanya, kalau untuk alat komunikasi yang terdefinisikan oleh peraturan per 13 tahun 2021 itu ada 3 teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada handphone, yang kedua ada komputer genggam, dan yang ketiga itu ada tablet. Jadi sampai saat ini sih Kak, baru 3 gadget ini yang bisa didaftarkan emailnya ke Bea Cukai. Untuk selain itu seperti smartwatch, mungkin banyak juga teman-teman yang nanya, kan? Smartwatch gimana gitu. Itu ada yang pakai SIM card juga ya, smartwatch ya? Bener, ada beberapa smartwatch juga yang menggunakan SIM card untuk koneksi internetnya. Ada juga yang standalone, dia pakai wifi gitu, atau bluetooth aja ke HP. Nah, untuk saat ini seperti smartwatch yang menggunakan eSIM itu masih belum bisa didaftarkan, belum terakomodir. Syukur ya masih ya. Masih belum. Masih free ya, oke Kakak Nomi, untuk pertanyaan kedua nih ya, kira-kira berapa sih jumlah handphone, komputer genggam sama tablet yang tadi Kakak Nomi bilang itu yang bisa didaftarkan emailnya pada saat mereka pulang dari luar negeri seperti itu? Oke, kalau untuk berdasarkan peraturan sampai saat ini hanya 2 HKT tadi yang bisa didaftarkan. Misal 2 HKT ini per orang ya. Jadi misalkan saya bersama adik saya datang dari kemarin umroh misalkan, beli HP di sana, itu masing-masing hanya boleh membawa 2 HKT gitu. Terus kalau misalkan udah bawa 2 nih, sampai di bandara tuh apakah emang harus langsung daftar atau gimana? Nah, teman-teman juga mau nanya, cara untuk daftar email itu kayak gimana? Yang dibawa oleh penumpang atau yang kayak dibawa sama pramugari atau pilot gitu, gimana ya Kak Nomi? Oke, teman-teman Sobat Beta semuanya, kalau untuk mendaftar email, cara yang pertama itu kita masuk ke website beacukai.go.id.
slash registrasi strip email. Nah nanti di situ bisa kita langsung mengisi form yang dibutuhkan, data-data pribadi dan detail dari handphone itu sendiri. Lalu setelah itu sobat-sobat beta semuanya, setelah selesai mengisi semuanya sesuai dengan data pribadi dan spesifikasi handphone kita, nanti sobat beta itu bisa langsung submit dan mendapat QR code. Nah QR code ini nanti yang dibawa bersama dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya ke terminal kedatangan atau ke kantor bea cukai terdekat kalau memang sudah keluar dari bandara gitu. Oh berarti bisa, misalkan saya nih ya landingnya di Soekarno-Hatta, berarti bisa langsung di Soekarno-Hatta ya? Bisa. Di situ kalau dari penerbangan internasional di Terminal 3 kita landing. Ini berdasarkan pengalaman saya kemarin ya. Saya juga mencoba melihat kondisi di sana dan memang ketika kita turun dan setelah mengambil bagasi itu Mbak, di situ sudah terpampang dengan jelas seperti kita harus mengisi electronic custom declaration, ya? ECD. Sekarang sudah berlaku ECD, benar ya. Dan itu banyak. Jadi setiap line dari bagasi, baggage claim itu di setiap conveyornya ada informasi terkait ECD, terus jangan lupa email. Nah, itu semua ada dan itu prosesnya semuanya paperless. Sudah elektronik semua dan kita bisa langsung dengan HP kita sendiri langsung. Untuk pendaftaran ini berarti berlaku untuk semua pengunjung yang datang ya, atau kan misalkan pengen sebentar aja nih Kanomi. Nah, apakah perlu juga? Menurut Kanomi gimana tuh? Oke, ini menarik nih karena banyak juga nih teman-teman yang nanya ke bagian layanan informasi dan juga ke kita petugas-petugas email, gimana kalau misalkan kayak saya pelajar cuman mau pulang bentar nanti mau balik lagi, atau saya nih warga negara asing nih gitu, warga negara asing cuman mau wisata aja kok, masa harus daftar email sih dan bayar pajak dan lain sebagainya. Nah itu tidak diharuskan, malah tidak perlu sih sebenarnya, karena untuk WNA itu sendiri ada fasilitas lagi dari provider ya, diberikan akses 90 hari untuk bebas dari pendaftaran email ya. Jadi masih bisa menggunakan HP dia dan SIM card Indonesia nanti diaktifkan oleh provider gitu. Atau yang kedua ya untuk WNA, misalkan dia saya dari negara asal pakai SIM ini nih, pakai SIM dari negara asal, pas masuk ke Indonesia dia menggunakan SIM negara asal, itu tidak perlu mendaftar email gitu, karena dia menggunakan roaming ya, jadi nggak perlu sih gitu. Oke. Nah tadi kan maksimal berarti 90 hari ya dapat free-nya. Nah kalau misalkan udah dateng nih, berapa lama sih Kak daftar emailnya itu, maksudnya maksimalnya gitu, karena kan takutnya nih mereka ada yang santai gitu kan, ntar aja deh gitu. Kira-kira tuh dalam peraturan berapa hari maksimalnya Kak? Oke, kalau di per 13 tadi ya, per 13 tahun 2021 itu ada statement, ada penjelasan jelas tuh, maksimal 60 hari sejak kedatangan. Jadi saat kedatangan landing set, nah itu 60 hari kemudian batas terakhir untuk bisa mendaftarkan email gitu. Oke Kak, udah jelas belum Sobat Beta tadi? Sekilas sudah lah ya pasti ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Kak Nomi, apakah ada pungutan biaya tuh pada saat mau daftar email seperti itu? Oke, kalau untuk pungutan biaya yang diminta oleh pegawai nggak ada ya, pasti nggak ada dong. Semua layanan kita gratis, itu udah fix gratis. Nah tapi kalau untuk pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor itu ada gitu. Oke. Kalau untuk Kanomi tahu nggak detailnya, kayak harus berapa persen sih gitu? Kan ada kan ya aturannya ya? Benar. Ya? Kalau detail persentasenya ini 10% untuk bea masuk ya Mbak? 10% dari nilai pabean. Nah setelah itu ada 11% pajak pertambahan nilai PPN dari nilai impor gitu. Jadi nilai barang tambah tadi di 10% dari bea masuk itu disebut nilai impor tuh. Nah nanti ada juga PPH dodo impor Mbak. Nah itu ada 2 tuh PPH-nya. Nah ini yang kadang orang banyak yang nanya juga bingung nih.
gunanya NPWP itu apa sih dalam Iya, persyaratan. benar-benar iya. Nah di sini di peraturan kita terstatement dengan jelas kalau apabila bisa menunjukkan NPWP dan NPWP-nya valid, dia PPh 22 impornya itu hanya terkena 10%. Tapi kalau dia tidak punya NPWP, ini sayang sekali nih, jadi 20% terkena PPh 22 impornya. Ini Sayang banget ya. sayang banget. Iya, selisihnya lumayan kan ya kalau handphone, apalagi handphone mahal nggak sih? kaum wonderful kayaknya Iya. menantikan ini gitu, informasi ini gitu. Iya dong, pasti kayak takutnya kaget ya nyampe di kantor bea cukai mau bayar, hampir setengah harga gitu kan ya. Kalau ditotalkan, kalau misalnya nggak punya NPWP berarti 41% loh sobat beta. Bener. Iya bener. kan? Dan buat NPWP sebenarnya mudah dan cepet sekarang, semua udah online semua dan Oke. kartunya bahkan online juga. Gitu. Iya benar-benar. Jadi kita juga sosialisasi nih kawan-kawan sobat beta, jangan lupa buat NPWP ya. Tuh, buat tuh sobat beta biar nggak sulit ya, di suatu hari pasti NPWP itu dibutuhkan ya nggak sih? bener banget, butuhkan banget. Nah untuk info tadi berarti aku perjelas ya, kayak nggak punya NPWP berarti 41%. Betul. Tapi kalau misalkan sobat beta punya NPWP berarti pajaknya 31% totalnya ya dari harga handphone tersebut. Bener. Seperti itu. Itu perhitungan kurang lebihnya Kurang lebih ya, kurang lebih. oke. Tapi untuk lebih jelasnya sih memang disarankan datang ke kantor bea cukai terdekat dari tempat sobat-sobat beta semuanya. Nanti dilakukan perhitungan dari formulir yang sudah didaftarkan oleh sobat-sobat beta gitu. Nanti tunjukin ke pegawai ini QR code-nya, nanti kita hitung bareng-bareng di situ gitu. Dari sistem semuanya ya. Jadi bukan petugas bea cukainya nih yang nentuin ini kamu segini, kamu segini. Nah, itu semua by system, dan penetapan harga barang juga itu pengguna jasa dan sobat-sobat beta sendiri yang menentukan gitu. Nanti kita melakukan penelitian atas kesesuaiannya gitu. Oke, Kak Romi, emangnya kalau handphone itu semuanya harus kena pajak ya? Apa gimana sih? Apakah kayak, kan aku dengar-dengar nih ada yang bebas, ada yang free, ada yang harus bayar, kayak gitu, itu gimana Kak Romi ketentuannya? Oke, ini balik yang pertanyaan tadi ya. Kalau untuk handphone itu sendiri, apabila kita memang membeli dari luar negeri, terus kita bawa ke Indonesia, itu berarti statusnya impor untuk dipakai ya. Kecuali memang dia warga negara asing yang saya cuma sebentar gitu nih ya. di sini gitu kan. Iya. Itu tidak diwajibkan. Kalau memang mau silahkan, tapi ada opsi lain untuk mereka para warga negara asing dan pejabat negara asing, itu ada opsi lain lah istilahnya. Tapi kalau misalkan memang HP itu dibeli dari luar negeri dan diimpor untuk dipakai, itu wajib daftar IMEI. Kalau beli dalam negeri gimana? Banyak juga nanya beli dalam negeri gimana nih. Nah, kalau beli dalam negerinya di Indonesia sih nggak perlu. Selagi memang dia bisa aktif ya. dipertanggungjawabkan dari penjual ya, bener Betul. ya. Dari pabrikan kita bisa ngecek. Nah, ini teman-teman juga banyak nanya nih, kalau HP di Indonesia ngeceknya di beacukai.go.id cek IMEI kok tidak terdaftar. Oh gitu. Tapi di Kemenperin terdaftar. Nah, karena memang kalau untuk HP yang diproduksi di dalam negeri, memang dia didaftarkan ke Kemenperin Perindustrian. Ya? Oke, Iya, langsung. Jadi tidak diwajibkan untuk daftar IMEI gitu. Tapi kalau memang HP yang diimpor untuk dipakai, nah itu, dan kita udah daftar di form, itu sudah bayar juga. Nah, itu silakan dicek di beacukai.go.id, dan itu pasti statusnya ada di situ. Oke, Kak Nomi, bayarnya itu bisa cash nggak sih apa gimana tuh? Jadi kalau dalam pelayanan IMEI banyak nih yang nanya gini, bayar langsung di sini ya dan lain sebagainya. Iya. Itu enggak, kita tidak menerima pembayaran via cash. Semua pembayaran non tunai dari kode billing yang nanti sudah tercetak di sistem, dan pengguna jasa dan sobat-sobat beta semuanya itu bisa bisa bayar di bank, di teller, atau m-banking, Tokopedia juga bisa, dan di mana aja sih bisa bayarnya gitu. Oke. Kak Nomi, kalau misalkan udah terlanjur keluar dari bandara ya tadi ya, dia masih bisa daftarkan ya di kantor bea cukai lain? Bisa banget. Jadi tadi misalkan setelah kita landing dari bandara, terus kita
udah capek banget nih, nggak aware sama Iya. peraturan-peraturan atau dan lain sebagainya. Yang penting saya keluar dulu deh, capek mau Soalnya istirahat. kayak antri banget ya kan Nomi di bandara itu crowded. Kalau aku tahu dari bagian macam info-info orang di bandara itu rame. Jadi kayak Bener. aduh males banget Kak di bandara Kak Iya. gitu. Itu bener-bener ramai sekarang, apalagi COVID mulai menurun, peraturan karantina juga sudah mulai nggak ada. Iya. Itu benar-benar ramai banget, jadi orang kebanyakan nggak aware sama peraturan sekitar Iya, ya. yang Nggak penting baca keluar peraturan, yang aja penting gitu keluar dulu ya, deh, bodo amat. Nah itu tetap bisa kok di kantor bea cukai terdekat. Oke. Tapi jangan lupa Kak, jangan gimana lupa tuh? tadi yang persyaratan tadi, jangan lebih dari 60 hari sejak sobat kedatangan. beta. Iya. Dan jangan lupa persyaratan semua tetap harus dibawa, mau di terminal kedatangan ataupun di kantor bea cukai terdekat. Persyaratan yang harus ada ketika pendaftaran IMEI itu tetap berlaku ya Kak ya. Oke. Oh, dan satu lagi, Apa tuh? kalau daftar di luar terminal kedatangan Iya. nggak ada pembebasan Kak. Nah ini nih yang paling penting nih sobat beta, dicatat baik-baik ya, oke? Karena kita banyak banget nemuin kasus ya di kantor kita masalah pembebasan. Ya you know lah, rakyat 62 ya kan, pasti pengennya yang free dong, ya nggak sih? Semua pasti akan meminta fasilitas dan keringanan sesuai peraturan yang memang terakomodir. Ada apa enggak nih gitu, nanya-nanya dulu. Cuman memang saya perjelas ya Kak. Iya, tolong dijelasin lagi Kak Nomi. Kalau di kantor kita, di sistem kita tidak ada menu untuk pembebasan Kak. Khusus di luar bandara ya, Betul. bandara kedatangan ya. Iya, jadi Oke. kalau penumpang masih nego-nego gitu, nego-nego sama petugas, ini kok di sana di Soekarno Hatta atau di bandara-bandara lain kok bisa pembebasan, di kita nggak Iya. bisa, di Tangerang nggak bisa, atau di kantor-kantor di luar bandara kok nggak bisa gitu, Iya. karena memang di menunya tidak ada Nggak gitu, ada, jadi kita juga, kita petugas pun tidak bisa memberikan opsi itu gitu. Untuk pembebasan Kakak Nomi, aku tanya lagi nih, handphonenya itu mesti harga berapa sih yang bisa bebas Kak? Oh, oke. Kalau iPhone boleh nggak sih bebas sebenarnya? Oke, kalau untuk nominal pembebasannya ya, Heeh. nominal pembebasannya itu 500 USD Itu dari Per harga orang. handphone ya? per orang haknya. Oh free-nya, iya haknya. Bebasnya gitu ya, 500 USD per orang per kedatangan. Oke. Itu harus dipertegas tuh, 500 USD per orang per kedatangan. Jadi Jatahnya misalkan Kak Rahmi nih atau sobat-sobat beta semuanya beli iPhone di Di Singapura, ya. misalkan, di convert ke USD sekitar 800 USD nih. Iya. 800 USD. Nah itu ketika Kak Rahmi dan atau sobat beta datang ke bandara, daftarnya di bandara bukan di kantor di luar bandara, itu mendapat de minimis istilahnya, jadi dikurangi $500 dari harga barangnya gitu. Oke. Jadi Tadi 800 kan, dikurang 500 tuh. Berarti bayarnya tinggal yang 300 USD Iya. dikalikan pajak tadi ya. Betul, persentase pajak yang tadi, Itu lumayan gitu. loh sobat beta. 500 USD tuh kalau dikalikan tuh sama pajak nih kira-kira ya 7 jutaan gak sih ya? Iya, kan bener. ya. Itu lumayan banget, 7,5 juta lah kalau kurs sekarang ya. Kalau kurs sekarang loh udah terima barcode tadi kan, berarti bebas ya mau daftar di mana aja ya. Oke. Kalau untuk barcode tadi, kita tinggal daftar ke kantor bea cukai terdekat dari Iya. tempat kalian. Kalau memang kita sudah di luar bandara Oke, ya. bener-bener. Tapi kalau kita di dalam bandara atau terminal kedatangan, disarankan langsung daftar di terminal kedatangan. Kan kalau lebih cepat selesai lebih enak. Ada ini lagi pengurangan 500 Oh yang tadi de USD. minimus ya. Iya. Oke. Maksimal maksimal itu berapa jam Kak Nomi dari keluar bandara tadi? Kalau maksimal waktunya itu 60 hari ya kalau keluar bandara. Maksimal Untuk dapat pembebasannya. kalau pembebasan pada saat di terminal Maksimal itu. di situ aja Di ya. situ, Kalau keluar iya. udah nggak bisa balik lagi ya. Kalau keluar udah nggak bisa dong. Oke. Nanti dimarahin sama AFSEC-nya, Aviation Security-nya. Oh iya. Oke baik Kak Nomi. Kak Nomi kalau mau daftar IMEI bisa nggak sih diwakilkan sebenarnya? Nah ini kita di peraturan juga tidak mau menyulitkan sobat-sobat beta dan teman-teman semuanya ya Kak Rahmi ya. Jadi ketika kita mendaftar IMEI dan diwakilkan itu bisa banget. Tapi jangan lupa nih, tapi tetap persyaratan yang sebelumnya tetap diikuti ya, seperti 60 hari sejak kedatangan, paspor, dokumen perjalanan seperti boarding pass atau e-ticket atau tiket fisik.
terus HP-nya sendiri yang mau didaftarkan, terus NPWP, dan yang terakhir nih surat kuasa. Harus ada surat kuasa dan tanda tangan materai. Jadi kita bisa yakin bahwa oh benar nih ini dikuasakan gitu. Oke, Kak Romi, berarti ya untuk registrasi email ini mau itu HP lama, HP baru ya tetap harus registrasi ya dari luar negeri ya, bener kan? Bener. Jadi peraturan ini mengakomodir semua HP yang masuk ke Indonesia untuk diimpor untuk dipakai. Iya. Jadi mau itu HP bekas, HP baru sama diperlakukannya gitu. Oke, baik. Kak Nomi mau tanya lagi ya. Kalau misalnya udah daftar email tapi ada salah input di registrasi yang laman web itu ya, itu bisa diganti nggak pada saat mau daftar di kantor terdekat itu tadi? Oke, kalau untuk kesalahan input itu bisa diubah maksimal 30 hari setelah kita melakukan pendaftaran itu. Jadi 30 hari setelahnya itu jangka waktu kita untuk bisa mengecek nih. Iya. Oh kok misalkan belum aktif, dicek lagi, oh ada salah input email nih saya gitu. Nah itu untuk kesalahan input itu bisa dilakukan perubahan maksimal 30 hari. Syaratnya itu ngajuin permohonan ke kepala kantor di mana tempat kita mendaftar atau di mana sobat-sobat beta tuh mendaftar gitu. Jadi buat surat permohonan, formatnya semua sudah ada tuh di website Bea Cukai. Bisa dicek komponen suratnya apa aja. Nanti lakukan permohonan, nanti petugas akan menindaklanjuti maksimal 2 kali 24 jam gitu. Oke, berarti tadi yang dijelasin Kak Nom itu sebenarnya prosedur perubahan datanya juga ya. Betul, sekalian tadi sama prosedur. Sekalian ya, biar lengkap sobat beta. Nah, lanjut Kak Nomi, sebenarnya banyak banget nih pertanyaan Kak Nomi. Jadi aku cicil dikit-dikit aja ya Kak Nomi ya, biar silahkan, lebih santai gitu kan. Biar teman-teman sobat beta juga dapat informasi yang jelas gitu. Iya, bener, sekali nonton langsung didapat info yang padet banget. Ya nggak sih? Boleh banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain ya. Boleh Kak. Kalau email udah didaftarkan di Bea Cukai itu bisa dicek di mana aja sih? Oke, kalau untuk email yang sudah didaftarkan di Bea Cukai, cara paling gampangnya itu sobat beta, yang pertama cek dari HP-nya itu sendiri ya, sinyal di HP-nya itu udah aktif apa belum nih. Ketika dia lebih dari 2 kali 24 jam belum aktif, coba hubungi ke 159 extension 2 Kominfo di Dirjen Postel. Nanti tanya, kasih tahu aja keluhannya apa dan kenapa sudah lebih dari 2 kali 24 jam belum aktif nih HP-nya gitu. Terus ada lagi cara kedua, bisa cek di website beacukai.go.id, nanti /check strip email. Nanti di situ kita tinggal masukin email kita. Nanti ada tuh statusnya. Kalau misalkan kita sudah bayar, emailnya nanti bagaimana, misalkan, atau statusnya lagi belum dibayar, nanti juga ada gimana, ada statusnya juga. Ada ininya yang terangan di situ ya. Benar banget, nanti ada di situ. Kak Nomi, berarti tadi yang 2 kali 24 jam itu termasuk janji layanannya ya juga ya? Bener, nah itu termasuk janji layanan dari pihak Kominfo-nya juga ya. Jadi dengan catatan, nah ini penting nih, karena ada yang menganalogikan 2 kali 24 jam itu dari awal pendaftaran. Padahal yang dari ini ya, QR code itu ya? Dari ketika dia sudah datang ke kantor, udah habis ini 2 kali 24 jam aktif. Padahal nggak gitu ya? 2 kali 24 jam itu aktifnya itu ketika sudah dilakukan pembayaran atas billingnya gitu. Bisnis seperti itu. Berarti kalau misalkan nih dia telat juga nih kan ke ATM gitu kan, mundur-mundur nih ya. Iya. Berarti pas dia udah bayar di ATM baru dihitung 2 kali 24 jam. Betul, dan billing itu sendiri ini jarang diperhatikan sama sobat-sobat beta semua yang udah daftar email. Iya. Di billing itu ada jatuh temponya, jadi benar-benar harus diperhatikan tanggal jatuh temponya tuh kapan setelah billing itu ya. Ada jatuh tempo billing ya? Ada. Berapa lama tuh kan? Kalau untuk durasinya itu sekitar 7 sampai 10 hari ya. Kalau untuk pastinya sih lebih idealnya kita lihat langsung di billing itu ya? Billingnya. Tanggal jatuh temponya itu kapan? Gitu. Kayak bisa kita bayar pakai virtual account biasanya 1 jam kayak gitu ya? Iya, nanti ada sih kurang lebih dikasih spare waktu pasti oleh sistem. Oke, bayarnya misalkan 5, 7 atau 10 hari setelah billing itu terbit gitu. Nggak mungkin
langsung bayar saat itu juga, Iya. 24 jam kemudian, nah enggak kok, pasti dikasih waktu panjang. Oke, baik Kak Nomi. Kemudian ya Kak Nomi, kalau misalkan nih ya udah lebih dari 60 hari sejak kedatangan, masih bisa nggak sih daftar email di Bea Cukai? Ini penting banget nih. 60 hari setelah kedatangan baru datang ke kantor Bea Cukai karena masih belum aktif nih gitu kan. Iya. Kok nggak aktif-aktif, nggak peduli lagi. Itu udah nggak bisa, Mbak. Nggak ada cara lain apapun ya? Enggak, karena percuma juga kalau banyak juga agen-agen yang menyediakan jasa layanan unlock dan lain sebagainya. Kami sangat tidak menyarankan untuk menggunakan unlock secara ilegal itu karena pertama kita nggak tahu itu penipu apa enggak ya. Iya. Dan yang kedua tidak ada jaminan bahwa email yang diaktifkan ini akan aktif terus gitu. Dia nggak ada jaminannya. Sementara kalau mengikuti aturan kita pasti bisa langsung aktif asal syarat-syaratnya semua terpenuhi dan kewajibannya dipenuhi. Kak Nomi, aku mau tanya deh, misalkan nih ya ada orang dari luar negeri datang, saya suaminya nih kan, terus suaminya ngasih handphone ke istrinya nih, ini hadiah buat kamu gitu kan. Nah tapi suaminya kan cepet ya balik lagi ke luar negeri, saya cuma 1 minggu lah di Indonesia, akan tetapi dia ini lupa lah kan untuk mendaftarkan emailnya kan, jadi dia udah terlanjur balik ke luar negeri, si istri baru datang ke kantor kita nih mau daftar email, masih bisa nggak sih Kak Nomi? Tapi menggunakan boarding pass sama paspor, tapi fotokopi ya berarti ya paspor suami itu gimana Kak Nomi itu? Kalau berdasarkan ketentuan di Per 13 tahun 2021, apabila kejadian tersebut terjadi, Iya. paspor asli milik suaminya sudah dibawa kembali, boarding passnya memang masih ada, Iya kan? beberapa syaratnya masih ada, itu tidak bisa dilaksanakan pendaftarannya. Dan dikuasakan pun nggak mungkin karena paspornya harus asli kan. Iya bener, berarti emang kita tuh nggak boleh ya Sobat Beta bawa fotokopi paspor atau foto paspor tuh tidak boleh ya? Nggak boleh. Harus yang asli ya Sobat Beta ya? Betul. Iya kan mereka mungkin sedih ya kayak kan, tapi ini kan baru 1 minggu ibaratnya harusnya masih bisa dong mikir kan, karena 60 hari maksimalnya ya. Betul. Kan tetapi si suami udah berangkat duluan kayak gitu ya, tetap nggak bisa ya. Nggak bisa. Di imigrasi juga udah cabut ya orang itu ya. Iya, Gitu. betul. Karena kita menghindari praktik-praktik penitipan ya, jasa titip, bener, daftaran email dan lain bener. sebagainya Iya. itu sangat beresiko ya. Iya. Karena kita nggak tahu ketika data pribadi kita dipegang oleh orang lain dan disalahgunakan, khawatirnya Iya. sangat-sangat beresiko. Jadi kita memikirkan banyak hal dalam peraturan itu. Benar sekali. Nah Kak Nomi, kira-kira apa lagi sih kendala-kendala yang sering ditanyakan oleh orang-orang selama jadi petugas ini? Bisa cerita nggak sama kita, sharing sedikit? Kalau permasalahan-permasalahan yang paling sering ditanyain sama pengguna jasa waktu daftar email itu sebenarnya banyak ya. Tadi kita udah bahas satu-satu tuh sebenarnya di poin-poin itu ya, case-case-nya kayak gimana. Tapi memang yang paling sering ditanyakan itu terkait pengurangan 500 USDT ya, de minimis atau pembebasan ya. Karena itu hak sih buat para pengguna jasa kita, itu hak, tetapi memang ada peraturan tambahan yaitu di terminal kedatangan. Iya. Nah itu memang peraturan yang saklek karena kita juga nggak bisa merubah sistem ya. Itu memang peraturan dari pusat, kita tidak bisa merubah sistemnya. Dan paling sering juga itu ketika dikuasakan, dan itu yang tadi menggunakan fotokopi paspor. Iya, foto semua ya ibaratnya ya. Ibaratnya dia tidak membawa dokumen aslinya, dan itu sangat beresiko bagi kami ketika melakukan penelitian apakah benar paspornya valid atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi satu lagi yang penting, NPWP, terkait NPWP suami istri. NPWP suami istri, apabila memang NPWP-nya digabungkan antara suami dengan istri tidak masalah, dibawa saja. Yang penting datanya valid, itu sih yang paling penting. NPWP harus valid dan aktif gitu. Oke, gitu Sobat Beta, gimana, udah jelas belum ya Sobat Beta penjelasan dari Kak Nomi tadi? Oh iya Sobat Beta, jangan lupa ngingetin untuk informasi lebih lanjut tentang email tadi bisa klik link di deskripsi ya, oke?
Kak Nomi, kalau misalkan ada case-case lain, pernah nggak nemuin yang aneh-aneh lagi gitu? Yang paling aneh itu ada. Kita pernah dapat case handphone ini sudah orangnya sudah sangat taat terhadap peraturan, tertib dengan peraturan, dan kewajiban atas pajak biaya masuk itu semua sudah dipenuhi, dan kami sangat mengapresiasi terhadap semua pengguna jasa yang sangat taat dengan pajak, taat dengan peraturan. Kami sangat mengapresiasi. Namun case ini dia sudah bayar, sudah daftar, sudah aktif juga, tapi dia handphonenya ini perlu servis. Begitu. Kondisinya ini beli di luar negeri, di Singapura, perlu diservis, dan pas diservis juga harus di sana, dibawa ke Singapura. Waduh. Dibawa juga oleh suaminya. Yeah. Ternyata pada saat di Singapura, handphone ini dilakukan reparasi secara keseluruhan bagian hardware-nya. Dan nomor IMEI-nya pun ganti berubah. Ya? Seperti itu. IMEI-nya berubah. Iya. Jadi ketika yang bersangkutan masuk kembali ke Indonesia, HP-nya kembali tidak aktif. Berarti kayak ibaratnya dia harus daftar IMEI baru ya. Daftar IMEI lagi jadinya. Nah, untuk case-case yang seperti ini, kembali lagi ini ada kebijakan dari teman-teman di Bea Cukai Pusat. Nanti pasti akan ada pertimbangan lain, dengan catatan data pendukungnya semuanya lengkap. Dan kebetulan yang bersangkutan ini datanya lengkap, sangat rapi, surat permohonan yang dikonsepkan juga sangat baik, dan kami sangat mengapresiasi taatnya itu, ketaatan terhadap pajak, dokumen semua rapi, dan pasti kami akan bantu semaksimal mungkin. Berarti Bea Cukai juga memberikan solusi yang terbaik pasti ya untuk pengguna jasanya. Betul. Ya. Pasti kami insya Allah memberikan solusi yang win-win lah, win-win solution paling untuk enak sama-sama. lah ya, benar. Ya, Kak Nomi, kayaknya pertanyaan kita udah habis nih, nggak kerasa ya ngobrol panjang. Totalnya udah habis. Aku lihat dari catatanku. Nanti bisa lah tanya-tanya di kolom komentar ya. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya memang dari podcast kita kali ini masih ada yang kurang lengkap atau masih pengen ditanyain, boleh kok dari komen di video kita di bawah ini boleh ditambahin ya teman-teman ya. Oke? Baik Kak Nomi, kita sangat mengapresiasi banget nih sama Kak Nomi yang udah ngasih tips banyak tentang pendaftaran IMEI kan. Makasih ya Kak Nomi, makasih juga untuk Sobat Beta yang udah setia nontonin podcast kita kali ini. Sama-sama Kak Rahmi. Makasih Sobat Beta, makasih ya, yang pastinya nggak nyesel kan ya udah nonton dan dapet info yang bermanfaat banget tentang IMEI. Oke, kita akhiri aja kali ya podcast kita kali ini. Saya Rahmi dan saya Nova Nomi. Sampai jumpa di podcast Beta lainnya. Bye.